Ini Terapi for Gatot Kaca, podcast untuk lo yang bilang gak apa-apa, tapi sebenarnya banyak banget yang mau ngomongin. Even the strongest needs to talk. Oke, hari ini ada program 2 kursi. Dan di 2 kursi kedua ini ada seseorang yang beberapa hari lalu hidupnya berubah jadi chaos dalam waktu kurang dari 2 menit gitu ya. Bukan karena bencana, bukan karena kehilangan seseorang, bukan karena sesuatu yang orang-orang biasanya anggap layak untuk bikin panik gitu ya. Tapi karena tombol waiting room yang gak kebuka-buka. Karena loading yang muter terus. Karena tiket yang udah di-chart tiba-tiba hilang sebelum sempat di-check out. Yaitu War Ticket BTS. Kalau lo tahu, lo pasti tahu kan ya. Dan kalau misalkan lo gak tahu, gue minta lo tetap di sini. Karena episode ini bukan tentang K-popnya. Bukan tentang fandom. Bukan tentang idola. Ini tentang seseorang yang menemukan komunitas yang paling ngerti dia. Di tempat yang paling tak terduga pastinya. Tentang koneksi yang tumbuh di antara orang-orang asing yang ternyata tidak seasing itu. Tentang apa yang sebenarnya kita cari waktu kita ngebet banget untuk hadir di satu ruangan yang sama dengan seseorang yang musiknya pernah menemani kita di momen yang paling seru. Gila, keren kan? Oke, tamu di kursi kedua ini adalah Gatot Kaca modern juga gitu ya. Seperti lu, gue, dan lainnya. Kebetulan ini dia juga adalah seorang ARMY, pure ARMY yang keren banget. Dan hari ini dia mau cerita bukan hanya tentang War Ticket-nya, tapi juga tentang kenapa itu penting banget buat dia. Oke, kita langsung panggil. Deng deng deng. Kenapa Mbak? Oke. Nama ARMY-nya adalah Laila Asfiati. Gue biasa manggilnya itu Mbak Els, karena kebetulan Mbak Els juga adalah kolega gue di tempat gue kerja. Oke Mbak Els, silahkan ngomong ataupun say hi dulu ke para Gatot Kaca modern. Halo, apa kabar semuanya? Semangat dong Mbak. Iya, ini terbawa emosi kayaknya. Ditanya tentang BTS, itu membuat aku Gak apa-apa, luahin aja Mbak gitu. Jadi sedih. By the way Mbak, mic-nya deketin biar nanti jelas gitu ya. Gak apa-apa. Mau apa nih? Mau cerita tentang gimana nih? Mungkin ceritain dulu momen War Ticket kemarin. Mbak di mana, jam berapa, dan device-nya berapa yang Mbak siapin itu. Iya, itu bener-bener deh. Bener-bener effort banget untuk ngedapetin tiket konser satu grup band dari Korea, BTS. Persaingannya nggak cuma di dalam negeri aja, tapi juga di luar negeri. Bahkan ada yang kita just tip kan ya? Ya, dan nggak hanya sendiri, maksudnya nggak yang kita war sendiri, tapi juga beberapa ada yang buka just tip khusus untuk mendapetin tiket ini. Wonderful banget sih. Seorang BTS, satu grup band BTS ya. Nah, kemarin itu aku dan teman-temanku kita buka masing-masing buka laptopnya. Laptop masing-masing. Kita punya laptop sendiri-sendiri. Terus kita dibantu sama IT, bocoran ya. Lebih baik banget sama IT. Terus kita coba semuanya buka di saat jam 12.00. Terus setelah itu kita langsung cuman coba Word-nya dan jeng-jeng, antriannya panjang. Antriannya panjang. Dari berbagai device, dari berbagai laptop itu semuanya antriannya panjang-panjang. Nah, ada laptop yang dia antriannya kecil gitu. Setelah dicoba, pas udah masuk ke bagian, udah milih dan masuk ke bagian pembayaran, jeng-jeng langsung lama lagi itu ya. Ke pental, nggak tahu kemana, tiba-tiba langsung ke angka 8.000 sekian antriannya. Wah, ini kemarin berarti Mbak dapetin tiket yang khusus untuk anggota ARMY gitu ya? Kalau yang ini kemarin, yang barusan ini aku menceritakan yang general sale-nya. Tapi kalau untuk yang yang membership-nya, yang pre-sale-nya itu, ya kita buka beberapa device juga.
pakai handphone juga. Terus dapat antrian yang kecil, kita pilih sectionnya dan langsung isi, secured deh. Wih, mantap, congrats 4 ya. 4 tiket, wah keren. Ini berarti ngambilnya di kursi mana nih? Keyboard, VIP apa platinum nih? Kita kemarin platinum. Wih, keren. By the way, sedikit recall ya pengalaman kemarin. Pas countdown-nya tinggal 10 detik, kira-kira denyut jantung Mbak kayak gimana gitu? Gak karu-karuan deh. Sebelum berapa menit ya, setengah 2 jam sebelum aja juga kita udah mules-mules gitu, karena ngebayangin gimana ini ya, bisa nggak ya gitu, dan apakah kita persaingannya antar manusia atau ada robot juga gitu kan. Oh emang pernah ada ya? Iya, bisa gitu. Jadi ada juga yang kayak gitu kan katanya. Oke. Terus ada ritual khusus nggak nih sebelum war tiket? Mungkin mandi dulu, mandi kembang, doa dulu, minta doa, atau langsung gas aja? Kemarin gimana? Ya kita berdoa selama berhari-hari itu sebelum hari H, kita berdoa banget, minta sama yang di atas. Kita harus berbuat baik sama orang, kita harus berdoanya sepenuh hati gitu ya. Kita bikin seperti itu karena dan menurutku juga faktor lucky adalah salah satu juga ya yang bisa mempengaruhi ngedapat tiket itu apa enggak gitu. Karena ya bayangin lah pokoknya seberapa banyaknya army seluruh dunia gitu coba war itu, dan yang dapetin ini dapat itu dapat gitu enggak gitu kan gitu. Jadi ya udahlah gitu. Terus selain berdoa ya setelah itu pas lagi hari hanya pas nggak dapetin kita langsung teriak, nangis kenceng dan berpelukan lah macem-macem ininya. Ada yang sujud syukur sekalian ya? Iya, nggak sujud syukur. Setelah itu pas banget, abis itu kan jam 12.00 terus kita dapat di 12.10 atau 12.15 menit gitu ya. Terus waktunya udah zuhur, kita langsung sholat. Jadi dengar-dengar pas waktu abis sholat itu langsung ada yang dipeluk ya? Iya, kita berpelukan banget dan berterima kasih. Oke, oh ya ngomongin tentang ARMY sebagai komunitas ya Mbak ya. Mbak kenal ARMY itu gimana? Dan waktu itu pas waktu kenal ARMY, titik hidup Mbak itu seperti apa? Awalnya sih aku memang teman-teman aku udah banyak yang udah jadi ARMY gitu kan. Terus aku ngeliat di BTS ini ada satu nih yang ganteng gitu. Aku pertamanya sih baru lihat personalnya dulu nih gitu kan. Ada satu orang yang wah ganteng banget ya gitu. Iya siapa Mbak yang lihat sisi kanan kiri depan belakang itu kok ganteng terus gitu kan, nggak habis-habis gantengnya. Dia adalah V gitu yang bikin aku jadi kesengsem banget sama BTS ini. Setelah lihat V ini, terus akhirnya aku mencoba untuk melihat semuanya apa sih gitu. BTS ini apa, ngulik semuanya gitu. Lagu-lagunya apa gitu, terus mereka gimana gitu. Terus ternyata dari situ historinya banyak dan ups and down gitu ya. Oke. Nah tadi ngobrolin tentang lagu ya. Kira-kira lagu ataupun momen BTS mana yang pernah datang di waktu yang paling pas, dan waktu itu Mbak lagi ngalamin apa? Kira-kira kenapa sih lagu ini pas banget? Ya itu mungkin karena aku ngelihat dari semuanya ya. Maksudnya setelah aku lebih tahu lagi tentang BTS itu, terus ada lagu yang Magic Shop ini gitu. Magic Shop ini ternyata wah kok lagunya pas banget, cocok banget gitu ya. Memperjuangkan dia di lagu ini kan tentang perjuangan dia ya selama dia menjadi artis ini gitu ya. Jatuh bangun segala macem gitu, cocok. Terus kok ini banget ya, deep banget gitu. Jadi terinspirasi dari struggle dan resilience mereka gitu ya. Iya gitu, dan tiba-tiba juga yang bikin terharu gitu. Betul Mbak, pernah gak sih ada momen sesama ARMY gitu ya, mereka itu ternyata lebih ngerti Mbak daripada orang-orang terdekat Mbak di luar fandom ini? Ada nggak? Ada. Yang sekarang jadi teman-teman aku ini yang bareng war kemarin juga, itu adalah teman-teman yang kita sebelum kita war itu kita berjanji gitu, semoga kita berjanji dan berdoa gitu, semoga kita bisa nonton bareng, nangis bareng, teriak bareng, nyanyi bareng gitu. Pokoknya banyak yang akan kita lakukan di situ ya.
lumayan sih mereka lebih ngerti daripada, tapi ya itulah. Ya tetap berarti memang ada beberapa momen yang Mbak ngerasa kalau misalkan ARMY pun benar-benar lebih paham Mbak gitu dibanding yang lain. On certain occasions ya kan, nggak selalu seperti itu. Nah terus Mbak, ini nanti kan Mbak ketemu sama idol nih. Kalau misalkan beneran ketemu, dikasih kesempatan untuk ngomong gitu ya, kira-kira Mbak mau ngasih tahu apa ke mereka? Bukan sesuatu yang Mbak latih, tapi yang beneran spontan ke mereka. Enggak sih, bukan ngobrol. Aku lebih kayak cuma mau bilang I love you aja. Baik kali. Langsung atau kemana? Semuanya. Oh, karena semuanya. Setelah aku ngebiasin V itu, terus ngelihat yang lain juga ya gitu. Setelah mereka pulang wamil itu, aku lebih suka banget sama mereka lagi gitu. Maksudnya kayak nggak cuma satu personal V-nya aja, tapi semuanya gitu, semua membernya gitu. Ketujuh bujang ini gitu lah. Nah terus Mbak, ada gak sih di bagian diri Mbak gitu ya, yang pertama kali Mbak temuin atau Mbak akuin gitu ya, pas waktu Mbak tahu ataupun gara-gara BTS nih apa? Ataupun Mbak kelihatan, oh ini kayaknya ini gue deh, Mbak baru tahu itu pas waktu ketemu BTS, ada gak? Ya tuh Divi itu, dia orangnya random banget kan. Iseng juga gitu. Kayaknya aku kayak dia deh, randomnya. Jadi Mbak ngerasa tiba-tiba yang, sama apa, gitu ya, random kayak apa aku gini loh, kok kayak gitu. Oke, sedikit observe, kita obrolin ke arah zodiak mungkin ya. V itu apa dia ininya zodiaknya? Dia tuh Capricorn. Saya kira Gemini bukan ya? Beda. Oke, nah ada sedikit pertanyaan yang mungkin buat ngaduk pikiran gitu ya. Kalau kira-kira nanti BTS bubar, moga jangan. Jangan dong, nah, kira-kira Mbak kalau baik-baik saja apa enggak? Kira-kira apa? Mbak akan baik-baik saja atau enggak? Enggak akan baik-baik saja. Seperti aku tadi bilang, aku sekarang enggak lebih ke personalnya V-nya aja, tapi ke semuanya gitu. Dan mereka juga bilang kalau bisa bertahan sampai akhir dan BTS juga nggak akan bubar kayak gitu. Oke. Menarik. Terus nih Mbak, kalau misalkan nanti Mbak ketemu dengan BTS nih gitu ya. Tadi kan udah tahu apa yang mau Mbak obrolin gitu ya ke mereka. Kira-kira kalau misalkan mereka ngasih sesuatu gitu ya, hadiahnya Mbak terpilih sebagai ARMY sejati gitu ya, di naik ke atas panggung gitu. Kira-kira hadiah apa yang Mbak pengen dapat dari mereka? Nggak ada keinginan spesial sih untuk mereka. Pokoknya apa yang mereka kasih aku ayo aja. Oke, kasih ini dong, apa sih namanya, kasih tahu vocabs yang biasa digunain, apa tuh, sarangi atau apa sih? Oh, burahe. Sarangi. Gimana? Burahe. Coba kasih 2 vocabs yang bisa Mbak ajarin untuk para Gatot Kaca modern yang sekarang lagi ngedengerin, apa Mbak kira-kira? Iya, mereka juga suka bilang itu sih, sarange gitu. Sarange, burahe. Burahe artinya apa? Burahe itu I purple you gitu ya? Iya, I purple you. Oke. Ada hal yang boleh nggak aku gimana? Ini yang kemarin si RM kasih tahu ya, pas lagi konser itu dia speech gitu. Menurut dia, kata dia, apa katanya? Pokoknya merupakan sebuah kehormatan besar dan aku sangat bersyukur karena kita bisa bersama seperti ini dimanapun kami berada, dan seperti apapun penampilan kami akan selalu memberikan baik dan bekerja keras untuk menunjukkan siapa diri kami yang sebenarnya. Aku berharap kalian akan tetap berada di sisi kami untuk waktu yang sangat lama ke depan. Terima kasih, aku mencintai kalian, terima kasih banyak, gitu katanya. Meleleh banget itu Mbak dengar itu. Meleleh banget tentunya. Oke, satu pertanyaan lagi, kira-kira apa yang mau Mbak sampaikan ke para ARMY di luar sana gitu ya, sambil nunggu nanti
penampilan mereka kan di bulan Desember kalau nggak salah. Apa yang mau Mbak sampaikan? Atau pesan-pesan apa seperti ya apapun itu kepada ARMY yang lain? Selamat buat ARMY yang sudah mendapatkan tiket konser BTS hari pertama, kedua, atau ketiga. Sampai ketemu di bulan Desember nanti ya. Kita nyanyi-nyanyi, happy-happy bareng, dan nikmatin performance mereka di stage secara langsung. Yang belum dapat tiketnya, semoga suatu hari nanti BTS akan ke Jakarta lagi dan it's your turn to watch them. Yuk kita latihan Vanjan. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Jungkook, BTS. See ya ARMY. Oke, menarik. That's pretty deep. Oke, ini thank you banget Mbak udah mau hadir di acara Dua Kursi ini. Gue selalu percaya bahwa orang itu pasti menemukan apa yang mereka butuhkan. Kadang di tempat yang tidak pernah mereka rencanakan juga gitu ya. Beberapa orang menemukan di terapi, beberapa di percakapan tengah malam sama sahabat, sama suami, di buku yang dibaca ulang berkali-kali sampai covernya lecet juga mungkin. Dan beberapa orang menemukan di lirik lagu yang ditulis oleh 7 orang dari negara yang bahkan bahasanya mereka tidak dipahamin sepenuhnya gitu ya. Tapi entah kenapa terasa seperti ditulis untuk mereka. Gak ada yang salah dengan itu, gak ada yang lebay dengan itu. Intinya adalah koneksi yang nyata adalah koneksi yang nyata. Artinya tidak peduli dari mana asalnya. Dan buat ARMY yang lain, kalau war tiket itu berhasil atau tidak, lu tetap layak untuk ada di ruangan itu. Tidak hanya di konsernya, tapi di ruangan ini juga. Di percakapan ini, di komunitas yang menerima lo apa adanya. ARMY menemukan ARMY karena mereka sama-sama butuh sesuatu. Gatot Kaca Modern menemukan Gatot Kaca Modern karena alasan yang tidak jauh berbeda. Mungkin itu buat kebetulan. Buat tamu di kursi kedua hari ini, makasih Mbak Els udah mau duduk di sini, jujur. Kemudian mau sharing sekitar tentang ARMY. Mbak sebenarnya Mbak nggak harus ngelakuin itu sih, tapi tetap aja Mbak ngelakuinnya. Dan itu bukan hal kecil. I do really appreciate that Mbak El. Thank you ya. Sama-sama. Dan buat semua Gatot Kaca Modern yang hari ini dengerin podcast ini sambil masih ngerasa sakit hati karena war tiket yang gagal, coba lagi, bukan hanya untuk tiketnya aja gitu. Tapi untuk semua hal dalam hidup yang layak untuk diperjuangkan dengan energi yang sama. Oke, Gatot Kaca selalu terbang lagi, tapi dia terbang lebih ringan setelah duduk sebentar. Even the strongest needs to talk.